Kita akan belajar sore ini, kita akan ambil dari Yohanes 8. Semuanya bisa bahasa Indonesia kan ya? Only one. Only one. Only one in the back. Cambodia. Kamboja. Cambodia. Pak Niko bisa nge-translate dong. Ini translate. Kita akan belajar membaca dari firman Tuhan dari Wahyu 8 yang dimulai dari ayat 30 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Setelah dia mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 33, mereka menjawab kepadanya, "Kami adalah keturunan Abraham. Kami belum pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan kamu akan dimerdekakan?" Yesus menjawab, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak untuk selamanya tinggal di dalam rumah, tetapi putra tetap tinggal di dalam rumah selamanya. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Inilah firman Tuhan. Yohanes menekankan dari ucapan Tuhan Yesus di ayat 31. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi the next word Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan Yesus mengatakan, yang telah percaya kepadanya, "Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku." Ini tentang true disciple, about being a true disciple. As we know, banyak kita tahu dalam kehidupan kita, banyak orang mengatakan, "Oh, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, saya sudah ke gereja, saya berdoa, dan saya orang Kristen." Banyak kita mendengar perkataan itu. Banyak kita menyaksikan semua itu. Firman yang kita sharing sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena who is the real disciple? Karena Yesus menekankan di sini, "Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku." Siapakah mereka? Siapakah yang Tuhan Yesus ingatkan, yang Tuhan Yesus harapkan? Who is the real disciple? Who is the true disciple? Setiap kita akan harus menjawab sendiri, who am I? Apakah saya benar-benar murid Tuhan Yesus? Atau kita pun harus menjawab, memberikan jawaban kepada orang sekitar kita
tentang kepercayaan kita pegang, tentang keyakinan yang ada di dalam kehidupan kita, tentang apa yang kita percayakan, tentang siapa yang kita sembah dalam kehidupan kita. Kita harus nyatakan di dalam kehidupan kita. Who is the real disciple? Siapakah yang benar-benar murid Tuhan Yesus? 2 Corinthians 13:5, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintia, begini firman Tuhan. Paulus mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap di dalam iman. Buktikanlah dirimu. Apakah kamu tidak menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Karena jika tidak demikian, kamu gagal uji. Paulus menekankan, if we say we are a disciple of Jesus Christ, we have to test ourselves. Kita harus mengetes diri kita sendiri. Apakah benar kita we are true disciple? Apakah benar kita adalah murid Tuhan Yesus? We have to test ourselves. Kita harus mengetes diri kita. Karena Paulus menekankan di sini, apakah kamu tidak menyadari bahwa Kristus Yesus ada dalam kamu? Karena jika tidak demikian, kamu gagal uji. Kita harus menyadari, benarkah Kristus ada di dalam hidup kita? Kalau tidak, dari kehidupan kita keluar, I don't think we are the true disciple. Kita gagal ujian itu. Tes yang Paulus katakan di dalam kehidupan kita. Jadi, who is the true disciple? Who is the true follower of Jesus Christ dalam kehidupan kita? Chapter 2, Yohanes 2. Yohanes 2. Waktu Tuhan Yesus ada di Yerusalem, pada saat perayaan Paskah, ya. Di ayat 23 dikatakan, Yohanes 2 ayat 23 dikatakan, ketika dia berada di Yerusalem pada saat perayaan Paskah, banyak orang percaya kepada namanya karena menyaksikan tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, namun ingat, perhatikan di sini, Yesus katakan, namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia mengenal mereka. Mereka, Tuhan Yesus tahu mereka percaya, tapi Tuhan Yesus melihat hati mereka. Tuhan Yesus melihat hati kita. Walaupun apa yang kita coba lakukan dalam kehidupan kita, walaupun apa yang kita coba lakukan di dalam segala pelayanan kita, di dalam gereja, baik atau tidaknya, benar atau tidaknya, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan tahu yang ada di hati kita. Apa kita yang lakukan di dalam pelayanan kita, apa hanya untuk diri kita atau untuk Tuhan? Apakah untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan Tuhan? Tuhan tahu. Seperti firman Tuhan, seperti Yohanes katakan di sini. Karena Yohanes 6 ayat 36.
Yesus berkata, sekalipun kamu melihat aku, kamu tidak percaya. Sekalipun kamu melihat apa yang aku perbuat, kamu tidak percaya. Dan Yohanes 6 ayat 70 selanjutnya. Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mengajar kita dalam segala perbuatan kita. Walaupun dalam segala mencoba kejujuran kita di depan mata orang, di depan banyak orang, kita mencoba melakukan yang terbaik, kita mencoba melaksanakan dan menjalankan hidup kita, menunjukkan kepada semua manusia di depan kita yang terbaik. Tapi Tuhan melihat dan memandang kita. Kita tahu di dalam kehidupan kita, kita tahu di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil, bagaimana Yudas Iskariot ada di tengah-tengah 12 murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Kita tahu siapa orang itu. Bahkan di upper room, Tuhan ingat, waktu di upper room, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waktu perjamuan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, di antara kalian, di antara satu, ada satu yang akan menyerahkan aku. Bahkan murid-murid yang lain tidak mengetahui siapa orang itu. Ada yang mengatakan, ini apakah saya? Semua menengok satu dengan yang lain. Ini Tuhan Yesus mengingatkan setiap kita di dalam pelayanan kita, di dalam apa yang kita perbuat, baik di luar maupun di rumah Tuhan. Also about being a true disciple. Also about menjadi murid Tuhan Yesus. Kita lihat kembali kita ke Yohanes 8. Di ayat 31 kita akan pilih kembali. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Perhatikan ya, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. On the same chapter, di ayat 44, pada orang yang sama, kepada orang yang percaya, orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus pada saat itu, on the same chapter, Tuhan Yesus berkata di ayat 44, aku mengatakan kebenaran, tapi kamu tidak percaya kepadaku. Dan ayat 40, itu ayat 45 ya, ayat 44, kamu berasal dari iblis. Kepada orang yang sama, grup yang sama yang percaya pada Tuhan Yesus, tapi yang percaya pada Tuhan Yesus, tapi dengan bersamaan Tuhan Yesus mengatakan di ayat 44, kamu berasal dari iblis sebagai bapamu dan kamu melakukan keinginan bapamu. Ia sejak semula adalah pembunuh. Kamu berasal dari iblis. Pada mulanya iblis adalah pembunuh. Tuhan Yesus menekankan di sini. Ia sejak semula adalah pembunuh dan tidak tinggal dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dia. Ketika ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, karena ia adalah penusta dan bapa segala dusta. Orang yang sama, grup yang sama, yang Tuhan Yesus katakan dapat percaya kepada Tuhan Yesus karena mendengarkan
apa yang telah Tuhan Yesus katakan. Dengan orang yang sama Tuhan Yesus berkata, engkau berasal dari iblis. Dan kita kembali kepada ayat 33. Di mana di ayat 32 Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi jawab dari mereka yang ada yang mendengar firman Tuhan di ayat 33, mereka menjawab kepadanya, kami adalah keturunan Abraham, kami belum pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan kamu akan dimerdekakan? Contoh manusia yang sombong, yang merasa pintar. Yesus bicara tentang kebenaran di dalam dia, tapi mereka orang Yahudi yang ada, yang mendengar, yang berdiri pada saat itu menyalahartikan karena kesombongan, karena kebanggaan. Mereka merasa mereka sudah pintar, tahu akan firman Tuhan, mereka sudah membaca dan tahu akan firman Tuhan, sehingga tidak sampai membutakan mata pikiran mereka. Mereka tidak memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus inginkan. Mereka malah menjawab di ayat 34, ayat 33, mereka menjawab padanya, kami adalah keturunan Abraham, kami belum pernah menjadi hamba siapapun. Baiknya Tuhan Yesus tidak langsung menyerang, tidak langsung marah kepada mereka. Tuhan Yesus hanya menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dengan kesombongan mereka lupa, mereka tidak sadar. 400 tahun mereka di dalam pengaruh kuasa Egypt, kuasa Mesir. Mereka lupa mereka ada di dalam kekuasaan Babylon. Mereka lupa di bawah kekuasaan Syria. Bahkan di dalam pertangkapan ini mereka lupa kalau mereka itu ada di dalam kuasa kerajaan Romawi. Mereka lupa. Tapi dengan sombongnya mereka mengatakan, bagaimana kau dapat mengatakan kamu akan dimerdekakan? Mereka bicara, mereka mengatakan tentang Abraham, bapa rohani mereka. Tuhan Yesus bicara tentang spiritual. Mereka bicara tentang fisik, tentang tubuh dan kehidupan. Tuhan Yesus bicara tentang kerohanian. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Kita belajar di sini, kita melihat bagaimana manusia, bagaimana saudara dan saya pun di dalam kehidupan kita, yang kita mengaku dan kita mengatakan bahwa kita orang Kristen. Kita mengaku, kita mengatakan setiap minggu saya ke gereja, setiap minggu saya melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, setiap minggu saya memberikan persembahan, setiap minggu saya berdoa kepada Tuhan, bahkan saya membaca Alkitab. Seperti orang Yahudi, mereka mengerti akan firman Tuhan, mereka tahu, tapi mereka tidak menyadari, mereka tidak mau melepaskan beban kesombongan mereka. Mereka tidak mau, mereka tetap keep. We are the chosen people. Mereka keep bapa rohani, bapa Abraham. Bagaimana dengan kita? Karena Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang berseru kepadaku
yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan Yesus tidak mengenal mereka. Di Matius 7 itu ada di ayat 21 dan selanjutnya. Yesus menolak mereka. Walaupun mereka berkata, Tuhan, bukannya aku sudah melakukan apa yang engkau inginkan. Aku sudah melakukan mujizat. Aku sudah menyembuhkan. Aku sudah bergereja setiap minggu. Ingat, Tuhan mengingatkan, hanyalah engkau daripadaku, sebab aku tidak mengenal engkau. Inilah pernyataan Tuhan Yesus. Seringkali kita melihat apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita untuk Tuhan, tapi kita tidak pernah melihat apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali berbicara, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah bekerja untuk Tuhan, saya sudah melakukan, saya memuji Tuhan, bermain musik. Itu yang kita katakan, kita banggakan, tapi kita tidak pernah keluar dari mulut kita apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang telah Tuhan selesaikan di dalam kehidupan kita. Ingat parabel soil, benih yang ditabur, itu ada di Matius 13 ya. Sang benih ditabur jatuh di duri-duri, pohon berduri. Dan sang benih kita tahu ditabur jatuh di batu-batu. Mereka semua senang, mereka semua menerima dan percaya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Hanya karena masalah keluarga, hanya karena masalah yang dihadapi di dalam kehidupan, hanya karena kekayaan keuangan. Kita tahu tidak ada yang berbuah. Baik benih yang jatuh di batu-batu kecil maupun di antara pohon-pohon duri, tidak ada yang berbuah, mati. Apakah itu yang Tuhan harapkan dalam hidup kita? Dengan firman yang telah kita dengar setiap minggu, dengan firman yang telah kita baca setiap hari, are we the real true disciple? Lukas 28 dikatakan di kelas, mereka percaya hanya untuk sesaat saja. Mereka mundur setelah apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ini adalah kritikal untuk kita sebagai orang percaya. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku. Percaya awal daripada iman kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, tapi itu tidak cukup. Untuk kita memastikan kita adalah true disciple of Jesus Christ, kita harus tahu di mana kita ada, di mana posisi kita. Kita harus menyadari diri kita sendiri. Di ayat 31 Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, if you abide in my word, you are my disciple indeed. If you abide, Tuhan Yesus menekankan, if you abide, kalau engkau tinggal di dalamku,
kamu adalah benar-benar muridku. Percaya tidak cukup. Percaya itu hanya awal utama kita, iman pada kita kepada Tuhan Yesus. Tapi there's continue life. Kita harus terus abide di dalam Dia. Banyak kehidupan kita sebagai orang Kristen, setelah kita percaya, that's it. Yang penting saya selamat, yang penting saya masuk surga. That's it. No, that's not enough. Karena kenapa? Itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya membaca firman. Tapi firman yang saya baca tidak pernah saya taruh di hati saya. Firman yang saya baca, saya hanya taruh di pikiran saya. Saya percaya Tuhan Yesus juru selamat. Saya percaya Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Tetapi kehidupan saya tidak berubah dari kehidupan saya yang lama. Saya masih pembohong. Saya masih menipu. Saya masih mencoba menyalahkan diri saya sendiri. Saya jatuh dalam kehidupan saya. Itulah yang terjadi. Saya mengecewakan keluarga saya, istri saya, anak saya. Bahkan saya mengecewakan orang sekitar saya. Karena perbuatan saya yang tidak Tuhan Yesus inginkan yang saya lakukan. Bukan yang Tuhan Yesus inginkan yang saya harus lakukan. Tetapi perbuatan saya yang saya inginkan yang saya lakukan, yaitu yang bertentangan dengan firman Tuhan. That's not what Jesus Christ want in my life. Itu bukan Tuhan yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup saya. Dan saya jatuh. Firman yang saya dengar tidak pernah bertumbuh dalam kehidupan saya. Saat saya membaca firman ini, saat Tuhan mengingatkan dengan melalui hamba Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus. Percaya tidak cukup bagi saya. Saya harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Saya harus taat akan firman Tuhan. Saya harus percaya, abide in His word. Saya harus abide di dalam akan firman Tuhan. Roh Kudus yang telah Tuhan berikan, saat kita percaya, saya melalaikan. Roh Kudus yang Tuhan berikan ada di atas, saya melalaikan. Saya lebih mengutamakan kedagingan saya dalam kehidupan saya. Saya lebih mengutamakan yang baik buat saya. Sehingga apa yang saya lakukan semua menghancurkan, mengecewakan orang sekitar kita dan terutama keluarga saya. Tuhan menginginkan kita harus tetap tinggal di dalam Dia. We have to abide in Jesus Christ. Tuhan Yesus menciptakan sesuatu yang indah. Ingat dari pohon anggur, Yohanes 15 ayat 4. Terus mengatakan, kamu dalam aku dan aku di dalam engkau. Karena kamu tidak dapat berbuat apapun di luar aku. Di saat kamu di dalam aku akan berbuah. Pelajaran yang indah yang Tuhan berikan pada saya. Di saat saya di dalam Yesus, saya melihat buah-buah yang terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan menuntut saya. Saya belajar mendengarkan kuasa Roh Kudus yang telah bertata di dalam kehidupan saya, di dalam diri saya. Saya belajar peka kepada perkataan Tuhan Yesus. Dan Tuhan
Tuhan Yesus membukakan jalan. Saya mencoba untuk hidup dekat, hidup bersama Tuhan Yesus. Dan saya telah percaya bahwa di saat saya hidup dekat dengan Tuhan Yesus, saat itu pula Tuhan Yesus ada dalam saya. Saya berbuah, perubahan terjadi dalam hidup saya. Bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepandaian saya, tapi karena saya hidup di dalam Yesus. Tuhan Yesus dengan melalui Roh Kudus yang mengubah saya. Tidak mungkin sebagai manusia saya dapat merubah diri saya sendiri. We are all fall short the glory of God. We are all sinners. Kalau saya ada pada siang hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Amen. Yang telah menyelamatkan saya, yang telah menuntun saya, yang mengasihi saya, sehingga saya ada pada siang hari ini. Bahkan saya ada pada siang hari di tempat ini, di depan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Dia yang telah menyelamatkan kita? Kalau kita benar mengasihi Dia, kita akan belajar, akan terus menuruti segala perintahnya. That's the only way. Itulah satu-satunya untuk hidup dekat, abide di dalam Dia. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu yang memilih kita. Amen. Yes. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menyediakan untuk kita dalam kehidupan kita. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Gak ada yang kita perlu banggakan. Kita dapat melayani, kita dapat melakukan sesuatu di mata Tuhan. Bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita sehat, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita ada sebagaimana ada pada siang hari ini, bukan karena kita, karena Roh Kudus yang memimpin kita. Bukan kebetulan kita berkumpul di sini, bukan kebetulan, tapi emang rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, sehingga kita ada pada siang hari ini, sore hari ini di rumah Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan kita setiap hidup kita dari hari ke hari. Tuhan yang menetapkan. Bagaimana? Apakah pernah kita bertanya, am I the true disciple? Mari kita menilik diri kita. Kalau kita ada pada sore ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita di dalam kehidupan kita untuk kita menilik diri kita. Di manakah saya ini? Posisi saya. Am I the true disciple? Apakah yang saya perbuat? Semua ini hanya untuk dan bagi kemuliaan Tuhan. Atau apakah yang saya perbuat hanya karena kemauan saya, hanya karena keinginan saya? Mari kita menilik diri kita. Gereja yang ada di sini, Tuhan bukakan jalan. Tuhan berikan gereja yang indah. Kita tidak melihat berapa banyak yang datang, berapa jiwa yang datang, tapi kita melihat Tuhan kita. Kita melihat kerinduan kita. Apakah kita rindu untuk Tuhan Yesus, ataukah kita rindu hanya untuk bertemu dengan satu dengan lain?
Apa kita ada di rumah Tuhan sore ini karena kita rindu kepada Tuhan, karena kita rindu memuliakan Tuhan, karena Dia yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Benefit, keuntungan yang kita telah baca dari firman ini saat kita abide in Him adalah the truth will set you free. Hasil dari kita, persahabatan kita, pergaulan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, kita akan melihat hasilnya, yaitu kebenaran yang telah kita terima, kebenaran kita telah lakukan yang akan membebaskan kita. Inilah hasil dari kita hidup dekat, bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan kita dari ke hari. Kehidupan kita tidak hanya berhenti saat kita selamat terima Tuhan Yesus, tapi terus akan ada pekerjaan kita lakukan, yaitu pertobatan. Ya, Tuhan Yesus telah mengampunkan dosa-dosa kita di saat kita menerima Dia, mengaku Dia Allah kita. Dia saat kita percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita, tapi tidak berhenti di situ. Kita harus ada terus perubahan dalam kehidupan, yaitu karena dalam hidup kita dari ke hari kita tidak pernah lepas dari kelemahan, dari dosa kita. Itulah alasan Tuhan Yesus untuk kita tetap dekat di dalam Dia, untuk kita abide terus menerus dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus diingatkan, sehingga Tuhan terus akan menegur kita, mengingatkan kita, menuntun kita, membimbing kita dalam kehidupan kita dari hari ke hari, baik di dalam pelayanan kita di keluarga maupun pelayanan kita di rumah Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan kita. Tidak. Tuhan Yesus ingin kita yang mengizinkan Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak pernah akan kembali lagi. Kesempatan yang telah Tuhan sediakan, rumah Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita melayani, untuk Tuhan berikan untuk mencari jiwa, yang Tuhan berikan untuk kita memenangkan banyak jiwa. Karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan, the greatest janji Tuhan, perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus tidak mengatakan jadikanlah semua bangsa percaya kepadaku, tapi Tuhan Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah perintah Tuhan, untuk kita menjadi saksi yang hidup, menjadikan banyak orang sekitar kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus, bukan hanya percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih.